bagi musafir boleh tidak puasa, tapi wajib mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan. Sama seperti wanita yang tidak puasa karena menyusui. Ini lihat-lihat alasannya. Ada beberapa alasan yang diperbolehkan tidak berpuasa. Di antaranya adalah sudah kakek atau tua renta. Sudah tua renta, tidak sanggup berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Ini kudroh, dia tidak mampu. Boleh dia tidak berpuasa, tetapi setiap hari wajib mengeluarkan fidyah 1 mud. Apa itu fidyah 1 mud? Fidyah 1 mud itu ukuran kadar zakat. Berapa zakat? Zakat kalau ngikuti kitab di sini adalah, ngikuti patokan di kitab ini, itu 2,8 mata. Zakat itu kalau dia nggak sampai ukuran, dia bukan zakat tapi sedekah, masih tetap wajib zakat. Kalau dia lebih dari ukuran, dia dapat pahala sahnya zakatnya, tapi juga dapat bonus pahala sedekah. Sisanya jadi sedekah. Tapi kalau ukurannya tidak sampai, maka bukan dihukumi zakat, masuknya pada sedekah. Kalau ngikuti kitab di sini itu 2,8 on. Kalau kami di masyarakat nyuruhnya 3 kilo sekalian. Dan wajib zakat itu sesuai beras yang kita makan. Tidak sah orang biasa sehari-hari makan beras 9.000 per kilonya, tiba-tiba zakatnya yang 8.000. Tidak sah. Tapi kalau dia biasa 9.000, kalau zakatnya yang 10.000 sah. Ya. Nah, wanita bagi tadi yang kakek tua renta itu boleh tidak puasa, tapi setiap hari wajib mengeluarkan fidyah. Begitu orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang sakit itu ada 2. Ada sakit yang masih ada harapan sembuh, ada sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh berarti sudah mengap-mengap, mungkin nggak ada harapan lagi untuk sembuh. Boleh tidak berpuasa, setiap harinya dikeluarkan zakat. Ya, boleh. Sholat masih tetap wajib. Sholat masih tetap wajib walaupun sudah tidak ada harapan sembuh. Sholat itu wajib. Kondisinya bagaimanapun masih tetap wajib sholat. Walaupun dengan cara dijamak, itu boleh dijamak, boleh. Boleh dijamak. Ya. Puasa ada kemurahan bagi mereka, setiap harinya mengeluarkan fidyah. Nah, bagi wanita yang menyusui atau yang hamil, ini lihat-lihat alasan. Kalau mereka boleh tidak berpuasa, boleh. Tetapi tetap wajib mengqadha sebanyak hari yang dia tinggalkan. Bagi wanita yang menyusui atau wanita hamil, lihat-lihat alasan. Kalau dia tidak berpuasanya karena mengkhawatirkan dirinya, karena memang kondisinya sudah sangat lemah, dia sedang hamil atau sedang menyusui, maka boleh dia tidak berpuasa sepanjang Ramadan, boleh. Kalau memang sepanjang itu dia tidak mampu, tetapi wajib mengqadha sebanyak hari yang dia tinggalkan, dan tidak wajib bayar fidyah. Tidak wajib bayar fidyah. Kenapa? Dia tidak puasa karena memang khawatir dirinya. Tapi kalau dia tidak berpuasanya karena mengkhawatirkan bayi yang sedang dikandungnya, mengkhawatirkan bayi yang sedang disusui, boleh dia tidak puasa, boleh. Dan wajib mengqadha sebanyak hari yang dia tinggalkan, tetapi wajib bayar fidyah setiap harinya. Itu bedanya, double. Kalau bayi wajib puasa dan qadha. Kalau wajib bayar fidyah dan qadha. Kalau mengkhawatirkan bayi yang dikandung atau yang disusui, 2 kewajibannya. Yang pertama wajib mengqadha, yang kedua wajib bayar fidyah setiap harinya. Mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan. Tapi kalau mengkhawatirkan dirinya, ya, hanya wajib mengqadha, tidak wajib bayar fidyah. Jadi ada yang wajib mengqadha saja, tidak wajib bayar fidyah. Ada yang wajib mengqadha dan wajib bayar fidyah.
ada yang wajib bayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha. Siapa? Tadi yang hanya boleh bayar fidyah saja, kakek-kakek yang sudah tua renta. Yang kedua, orang yang sakit parah yang tidak ada harapan sembuh. Ramadan lah, nggak ada itu apa namanya, udah nggak ada harapan sembuh. Nah, pokoknya udah seperti itulah bayangannya, nggak ada harapan sembuh. Nah, bagaimana yang sakit ada harapan sembuh? Boleh dia tidak puasa? Boleh, tapi wajib mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan. Bagaimana tadi orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, kok setelah Ramadan dia sembuh? Wajib qadha, wajib diqadha puasanya sebanyak hari yang dia tinggalkan. Ah? Bayar fidyah. Mungkin nggak mau puasa itu. Cari-cari alasan. Belum nyoba ketakutan. Belum nyoba sudah ketakutan. Sesungguhnya puasa itu obat segala penyakit. Maka orang yang meninggal sebelum dia mengqadha puasanya, jadi begini. Sekarang ya, Ramadan kemarin ada puasa yang dia tinggalkan. Sampai datang Ramadan ini belum diqadha. Dia kewajibannya pertama wajib mengqadha sebanyak hari yang dia tinggalkan. Yang kedua wajib bayar fidyah setiap harinya itu 1 mud. Kalau sudah 3 tahun belum diqadha juga, puasanya tetap diqadha sebanyak hari yang dia tinggalkan, tapi fidyahnya ditambah kali 3. 1 harinya 3 kali. Karena apa? Sudah 3 Ramadan dia belum qadha. Berarti 1 hari kenanya berapa? Kalau kita bulatkan 3 kilo, 1 hari 9 kilo tambah puasa umpama 1 hari. Kalau dia 10 hari tidak puasanya, ya, berarti kalikan 10 kali 9. Puasanya yang diqadha tetap 10 hari, tapi tadi wajib bayar tebusan fidyahnya tadi 90 kilo. Itu makanya sebelum datang Ramadan nih buru-buru qadha puasa kita, baik yang ditinggalkan karena haid, karena orang yang haid tidak wajib puasa, tidak boleh puasa, tapi wajib diqadha. Puasanya wajib diqadha sebanyak hari yang dia tinggalkan. Begitu wanita yang nifas, puasa tidak bahkan kalau dia puasa tidak sah. Tidak sah puasanya, nggak wajib puasa, tapi wajib mengqadha, ya, wajib mengqadha. Nah, sampai Ramadan ini belum diqadha, maka wajib dia dua. Yang pertama wajib bayar fidyah, yang kedua wajib mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan. Jadi lipat gandanya tadi tergantung putaran tahun. Kalau dia sampai 10 tahun belum diqadha juga, kalikan 3 kali 10 Ramadan. Itu dalam 1 hari. Bangkrut perusahaannya. Itu tadi. Kalau menyusui boleh dia tidak puasa, tapi tetap wajib qadha. Lihat-lihat alasannya. Kalau dia mengkhawatirkan anaknya, maka 2 kewajibannya. Yang pertama wajib bayar fidyah setiap harinya, yang kedua wajib mengqadha. Saya ulang lagi ya supaya jelas ya. Jadi ada orang yang hanya boleh bayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha. Yang pertama kakek yang sudah tua renta, kakek nenek yang sudah tua renta. Dia setiap harinya wajib keluarkan fidyah sebanyak 1 mud ukuran zakat. 2,8 on. Ini kalau ngikuti kitab ini. Di sini biasa 2,5. 2,5. Itulah yang saya belum tahu patokannya dari mana. Saya belum tahu patokannya itu mazhab apa. Karena kalau di semua kitab ini rata-rata 2,8. 1 mud, iya. Jadi saya nggak berani pakai patokan 2,5 kilo. Walaupun itu pemerintah sudah mengumumkan, karena semua kitab yang kita temui tidak ada yang mengatakan 2,5 dalam mazhab Syafi'i. Karena zakat itu kalau dia kurang dari ukuran tadi, dia tidak sah zakatnya, masuk pada sedekah, masih tetap wajib zakat.
daripada wajib zakat lagi, sudah lebihkan aja, sisanya jadi sedekah. Jadi kalau saya ditanya dari mana 2,5 itu patokannya, ya saya nggak tahu itu, karena dalam semua kitab mazhab Syafi'i itu rata-rata 2,8, sebenarnya 2,7, tapi 2,7 lebih itu. Beras itu bisa dihitung. Saya punya udah catatannya, kalau beras ini jumlah berasnya sekian, zakatnya jumlah berasnya sekian, setiap beras itu ada ukurannya. Nah, yang jadi 2,8 tadi sudah ngitung berbagai macam jenis beras. Ya, bagusnya kalau kita selama ini ngajinya mazhab Syafi'i, ngikuti 2,8 aja minimal gitu. Jadi yang tidak wajib boleh tidak berpuasa tadi kakek yang sudah tua renta. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, boleh tidak berpuasa, hanya wajib mengeluarkan fidyah setiap harinya, yaitu ukuran 1 mud, ukuran zakat fitrah dalam puasa. Kemudian yang wajib mengkodok saja, tidak wajib bayar fidyah. Yang pertama, orang yang dalam perjalanan, musafir. Musafir bukan tujuan maksiat, musafir yang diperbolehkan. Mereka kalau mampu berpuasa, utamanya puasa. Kalau tidak, maka boleh berbuka. Bukan wajib berbuka, tapi boleh berbuka. Tapi dia hanya wajib mengkodok sebanyak hari yang dia tinggalkan, tidak wajib bayar fidyah. Musafir. Yang kedua, wanita yang haid dan nifas. Ini sama, hanya wajib mengkodok sebanyak hari yang dia tinggalkan dan tidak wajib bayar fidyah. Kemudian yang ketiga, wanita yang sedang hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan kondisi dirinya. Wajib boleh tidak berpuasa, tetapi setelah Ramadan wajib mengkodok sebanyak hari yang dia tinggalkan dan tidak wajib bayar fidyah. Yang selanjutnya, wajib kodok dan wajib bayar fidyah wanita hamil dan wanita menyusui yang boleh berbuka tadi, tetapi karena alasan mengkhawatirkan bayi yang sedang disusui, bukan mengkhawatirkan bayi yang sedang dikandung, maka kewajibannya dua. Yang pertama, setiap harinya wajib mengeluarkan fidyah. Yang kedua, wajib mengkodok puasa Ramadan sebanyak hari yang dia tinggalkan. Tuh. Apakah wanita yang sedang haid dan nifas meninggalkan sholat wajib mengkodok sholatnya setelah? Wanita yang sedang haid dan nifas tidak. Jadi ini masih tetap dasarnya sama. Kunna nu'maru biqada'is shaumi, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kami hanya diperintahkan mengkodok puasa, tetapi tidak diperintahkan mengkodok sholat. Hadis ini disebut hadis khos alal khos. Hadis itu lihat, ada khos alal am alal khos alal khos, ada am alal am. Artinya hadis khusus untuk khusus, hadis khusus untuk umum, hadis umum untuk khusus, umum untuk umum. Nah, kunna ini kalimatnya umum karena menggunakan kalimat jamak, tapi yang dimaksud adalah jamak niswah, kami para wanita. Berarti bagaimana kalau laki-laki yang tidak sholat? Ya wajib diqadha. Begitu juga wanita yang tidak sholat karena bukan sedang haid, bukan karena alasan nifas, dia lalu tidak sholat, maka tetap wajib diqadha sholat yang dia tinggalkan. Karena hadis ini khos alal khos, untuk wanita, dan khosnya dia wanita yang sedang haid dan nifas. Tuh. Jadi para wanita yang sedang haid dan nifas tidak diperintahkan mengqadha sholatnya, tapi diperintahkan mengqadha puasa. Lalu bagaimana kalau dia tidak sholat karena tidak
haid, meninggalkan sholatnya bukan sedang haid, nggak sholat lah. Apa wajib diqadha? Tetap wajib diqadha sholatnya. Bukan berarti sholat yang tidak ditinggalkan nggak wajib diqadha, bukan. Sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, baik bagi wanita atau laki-laki, tetap wajib diqadha. Lalu bagaimana sampai dia meninggal, sholatnya belum diqadha, tetap dia akan disiksa terus. Lalu bagaimana? Boleh bagi kerabatnya, bagi anaknya mengqadha sholat orang tuanya atau sholat kerabat yang ditinggalkan sebanyak waktu yang dia tinggalkan. Lalu bagaimana kalau kerabatnya nggak sanggup? Nah, inilah yang diambil dari tirkah mayit. Mayit itu sebelum dibagi-bagi harta warisannya, bayar dulu hutangnya kepada Allah yang pertama. Mana hutang kepada Allah? Hutang puasa. Kalau dia 10 tahun nggak puasa, kalikan 30 hari, kalikan 3 kilo. Begitu juga sholatnya. Kalau dia 10 tahun nggak sholat, kalikan 1 waktu sholat 3 kilo. 1 mud 2,8. Kita bulatkan aja 3 kilo. Kalikan 1 waktu sholat 3 kilo kali 5 kali 10 tahun. Kali 10 tahun. Nonton. Berikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Maka kalau ini ditunaikan, nggak akan ada lagi orang yang miskin. Kenapa? Saking banyaknya orang yang nggak sholat. Maka saking beratnya hukum. Hah? Ya tetap disiksa. Iya. Maka puasa. Karena belum pikun. Yang tua renta itu, iya. Puasa tapi nggak pernah sholat, qadha ya Pak, qadha. Qadha, pumpung masih ada kesempatan, ya. Qadha, pokoknya semampunya. Boleh mengqadha sholat subuh di waktu zuhur, boleh, bebas. Qadha itu nggak ada waktunya. Boleh di waktu apapun. Beda dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak dimakruh tahrimkan, bukan haram. Makruh tahrim, makruh ini seakan-akan haram. Di 5 waktu, yang pertama sesudah sholat subuh, ya, terus yang kedua saat matahari terbit, yang ketiga saat matahari bergelincir, yang keempat sesudah sholat asar, yang kelima saat matahari terbenam. Ini bukan sholat sunnah, bukan sholat qadha. Yang dimaksud adalah sholat sunnah mutlak. Kalau sholat qobliyah yang belum kita kerjakan, boleh dikerjakan sesudah itu. Kalau sholat tahiyatul masjid, sholat yang ada sabab mutaqaddim. Salat itu ada sebabnya, ada sebab terdahulu seperti masuk ke masjid, itu sunnah tahiyatul masjid. Maka boleh di waktu tadi, walaupun tadi di waktu yang sedang gelincir matahari, kita masuk ke masjid berulang-ulang, boleh sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Ada sababun mutaqaddimum, sebab terdahulu. Sebab terdahulu apa? Sebabnya masuk masjid dulu, ada perintahan tahiyatul masjid. Ini pun selagi dia belum duduk. Bagaimana kalau dia sudah duduk? Maka tidak ada anjuran sholat tahiyatul masjid. Bagaimana dia nggak mau sholat? Baca tasbih saja, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, 3 kali. Tapi lebih gede pahalanya sholat, ya, lebih gede pahalanya sholat. Lanjut ya. Kemudian yang membatalkan puasa tadi ma wasala amdan ilal jawfi awir roksi, sesuatu yang masuk ke dalam bolongan tubuh, baik ke kepala segala macam. Wal huknati fi hadis sabilain, memasukkan obat ke lubang kubul atau dubur. Ini bagi penyakit wasir ya. Penyakit wasir, masukkan obat, itu batal puasanya. Batal puasa. Begitu juga pakai apang bibir nih. Abang bibir, pakai merah-merah, kemudian sampai terisap, ini batal puasanya ya. Batal puasanya. Tapi ini bagi ibu-ibu ya. Bagi ibu-ibu. Bagaimana kalau kita sahur minum kopi atau minum teh? Siang hari masih ada rasa pahitnya, masih ada rasa manisnya, lalu kita telan ludah kita, itu nggak batal puasa. Bagaimana kalau kita habis wudhu,
kemudian masih ada rasa dingin di mulut kita telan, apa batal? Tidak batal. Tidak batal. Tapi kalau ada sisa-sisa makanan yang tersisa di gigi, kemudian sengaja kita telan, itu batal. Kalau tidak sengaja tertelan, nggak batal. Kalau sengaja ditinggalkan untuk siang kakek, susah ini. Iya, berarti batal itu. Boleh, karena bukan lubang, bukan bolongan. Ya. Kalau lubang-lubang yang ini itu batal. Iya, cuma makruh. Sudah ada fatwa yang lama. Iya, boleh tapi makruh gitu. Makruh. Boleh. Bagaimana minum obat? Ya batal tetap. Sikat gigi selagi nggak ditelan, odolnya nggak batal. Kalau ditelan batal ya, ada yang telan. Kumur-kumur. Kalau pakai kuah pindang, kumur-kumur pakai kuah pindang batal. Kalau nggak ditelan nggak apa-apa. Ibu-ibu yang masak, dicicip, kemudian dilepehkan lagi, itu nggak batal puasanya. Tukang nasi khawatir nggak ada rasa, dia cicipi, selagi nggak ditelan nggak batal. Nggak batal, cuma makruh, nggak batal, nggak, tapi makruh aja. Takut keasinan, ya. Tapi kalau dicicipi kemudian ditelan, walaupun sedikit, batal. Karena apa? Amdan, sengaja, ada kesengajaan. Kalau sikat gigi, gosok gigi, pakai pasta gigi, pakai odol, tapi sudah siap tapi makruh. Ya makruh, ya makruh. Kalau sudah gelincir matahari makruh. Ya. Makanya kenapa sih sikat gigi dimakruhkan? Karena bau orang yang berpuasa ini lebih Allah senangi daripada harumnya misik. Bagi Allah gitu. Itu hebatnya puasa. Puasa ini luar biasa, sehari penuh puasa. Sehari penuh. Beda dengan sholat. Kadang-kadang kita kan kena sholat zuhur tuh umur. Jadi kadang-kadang masih ada rasa dingin-dingin ada banget. Enggak batal, ya enggak batal. Asal terus menghisap air ke hidung tadi, jangan berlebihan. Sampai hok atau ke mulut sampai berlebihan, itu batal puasa. Begitu juga saat mandi tabarut. Apa mandi tabarut? Mandi sehari-hari, mandi kesejukan. Tidak sengaja ada air yang masuk ke lubang telinga, batal. Karena mandi itu tidak sunnah. Jangankan mandi tabarut, mandi sunnah saja. Mandi sunnah Jumat, mandi hari Arafah ya, macam-macam mandi sunnah. Kemudian ada air yang masuk ke lubang badan, itu batal walaupun tidak sengaja. Kenapa? Mandinya sunnah. Tapi kalau mandi wajib, dia malam habis bersetubuh, belum mandi, berarti tadi nggak sholat subuh. Belum mandi siang hari. Ada air yang tidak sengaja masuk ke anggota badan, ke lubang telinga, tidak sengaja, tidak batal puasanya. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja maka tidak batal. Itu bedanya mandi wajib dengan mandi sunnah, pembatalan puasanya. Itu bedanya puasa sunnah dengan puasa wajib. Tapi kalau sholat, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, pembatalannya sama. Kalau puasa beda pembatalannya, niatnya berbeda. Puasa sunnah dengan puasa wajib, cara niatnya berbeda. Yang kedua, pembatalannya pun berbeda. Pembatalannya berbeda. Tadi mandi wajib saja, tuh seperti itu. Pembatalannya, ya, tapi memang pembatalan puasa dengan pembatalan sholat banyak kesamaan. Makan, sholat batal makan, gitu. Kalau puasa Ramadan kita mandi, termasuk Puasa Ramadan, memasukkan air. mandinya tadi mandi wajib maksudnya. Kalau mandi sunnah, Mandi sunnah kalau tidak sengaja masuk batal puasanya. Mandi sunnahnya. Kalau dia mandi wajib tidak batal kalau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Tuh. Jelas ya? Lanjut. Semenit lagi. Nggak selesai berarti. Nggak apa-apa ya. Oke, bisa. Iya. Iya. Kemudian
sengaja muntah, sengaja bersetubuh, sengaja mengeluarkan sperma, ya, itu membatalkan puasa. Haid dan nifas membatalkan puasa. Nah ini wanita yang haid, lihat-lihat waktu sucinya. Kalau dia sucinya di waktu asar, zuhur tadi sudah kelewat, maka zuhur tetap wajib diqadha walaupun tadi masih dalam haid. Karena apa? Zuhur dengan asar salat yang boleh jamak. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.